Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali bermuajahah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa ada dalam keberkahan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ada doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Redaksinya Rabbij'al haza baladan amina. Surat Al-Baqarah 126. Rabbij'al haza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati. Jadi ada dua doa. Satu, minta diberikan negeri yang aman. Yang kedua, minta diberikan rezeki dari buah-buahan. Atau disederhanakan kalimatnya, doa pertama minta keamanan, yang kedua minta kesejahteraan. Dianggap sejahtera. Karena ukuran sejahtera di zaman dulu itu punya makanan. Mau buah, mau makanan. Banyak kalau orang punya makanan, sejahtera saja. Maka nanti indikator miskin adalah punya penghasilan tapi tidak cukup buat makan. Itu miskin. Kalau orang fakir kan memang tidak punya penghasilan sama sekali, sehingga nggak ada terpenuhinya tuh hajat atau kebutuhan. Kalau miskin masih ada penghasilan, cuman hasilnya tidak mencukupi kebutuhan makan, maka dihukumi miskin. Jadi ukuran kaya itu zaman dulu ya punya makanan tuh sudah sangat sejahtera. Maka rata-rata tema kesejahteraan itu terhindar dari kelaparan. Contoh misalkan, kenapa mintanya ke Allah pengen aman dan sejahtera? Karena Allah mendeklar, Allah itu mendeklar yang memberikan rasa aman dan memberikan kesejahteraan itu saya, kata Allah. Misalkan di surat Quraisy, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah itu, kata Allah, itu adalah zat yang maha memberikan rasa kenyang kepada orang yang lapar, zat yang maha memberikan rasa aman kepada orang yang takut. Itu kalau disederhanakan sama kayak doanya Nabi Ibrahim. Jadi Allah itulah yang memberikan rasa aman, Allah pula yang memberikan kesejahteraan. Di surat Quraisy itu. Maka bagi mereka yang pengen aman dan bagi mereka yang pengen sejahtera, rumusnya adalah falyabudu robba hadzal bait. Kalau pengen aman, kalau pengen sejahtera, falyabudu, ya sembah Allah. Robba hadzal bait, Rabbnya rumah ini dalam kurung ya Allah azza wa jalla. Itu kalau pengen aman dan sejahtera. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka tema kesejahteraan dengan ibadah itu senantiasa nyambung. Tema keamanan dengan ibadah itu senantiasa nyambung. Jadi mau kapan saja kita bahas kesejahteraan dan keamanan, maka akan berhubungan langsung dengan aktivitas ibadah. Apapun itu. Contoh misalkan di surat Al-Jumu'ah, konteks ibadah dengan kesejahteraan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Salat dulu, sejahtera deh. Karena ada aktivitas usaha atau bisnis yang dilakukan. Atau di surat Toha, surat ke-20 ayat 132. Ada kalimat
Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Lanjutan kalimatnya, Pak. La nas'aluka rizqa. Allah berfirman kepada Nabi Allah Muhammad, Muhammad, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat, dan kamu harus sabar dalam proses nyuruhnya, dalam proses ngajarinnya, harus sabar, bahkan ekstra sabar. Wastabir itu jangan diterjemahkan hanya sabar saja, Pak, harus ekstra sabar, karena wastabir itu jadi ada tambahan alif, ada tambahan to, itu bermakna sangat extraordinary. Maka wastabir artinya sangat sabar, supaya memang maksimal pengajaran sholatnya. Lanjutan kalimatnya, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kamu wahai Muhammad. Bahkan Allah tegesin, Pak, Allah tegesin, nahnu narzukuka, kami yang ngasih rezeki. Ngajarin sholat, Allah cukupkan rezeki. Maka jadi aneh nantinya, Pak, ada orang yang gara-gara nyari rezeki sampai dia meninggalkan ngajarin sholat. Bahkan ada kondisi di mana orang nyari rezeki habis-habisan, tapi dia meninggalkan. Nah, itu jadi aneh itu. Karena konsepnya nggak gitu, Pak. Konsepnya itu nggak gitu. Jadi kalau ke Quraisy lagi nih, ke Quraisy lagi, Pak. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan sejahtera, Allah memberikan rasa aman, maka falyabudu rabb hadzal bait. Maka kesimpulannya ibadah dengan keamanan, ibadah dengan kesejahteraan itu punya hubungan yang akrab. Ada keakraban dalam aman, sejahtera, dan ibadah. Kembali ke surat yang jadi doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, tolong jadikan negeri ini aman dan penduduknya sejahtera. Aman negerinya, sejahtera rakyatnya. Itu sebenarnya. Ini jadi hashtag nih, Pak, bagus nih. Aman negerinya, sejahtera rakyatnya. Dulu kalau DKI Jakarta zaman Pak Anies apa? Hashtagnya apa, Pak? Bahagia. Saya lupa lagi. Tapi masih mirip-mirip, Pak. Zaman Pak Anies mirip-mirip. Apa sih kalimatnya? Bahagia. Maju kotanya, maju ya? Maju kotanya, bahagia warganya. Mirip-mirip lah itu. Walaupun kalau bahasa Qurannya aman negerinya, sejahtera rakyatnya. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah. Tapi ini kan doa ini tidak berdiri sendiri, Pak. Bahwa keamanan dan kesejahteraan harus ada tokohnya. Yang memberikan garansi aman dan sejahtera langsung Allah itu garansinya. Allah yang punya urusan rezeki, Allah yang punya urusan rasa aman, Allah yang punya urusan. Tapi harus ada perangkat wasilah. Karena kalau nggak pakai wasilah repot, Pak. Bagi Allah tentu mudah-mudah saja, karena dalam beberapa event, dalam beberapa momen Allah memberikan sesuatu tanpa wasilah. Bisa saja bagi Allah, Pak, mudah bagi Allah. Tapi ada juga perangkat-perangkat yang lain yang kemudian Allah tetapkan wasilahnya. Allah tetapkan wasilahnya. Contoh, Pak, ini yang tanpa wasilah dulu. Maryam, Mbak, tinggalnya di mihrab. Maryam, putranya Imron dan ibu Hana, itu tinggalnya di mihrab. Maryam itu nggak kerja, Pak. Nggak keceritakan misalkan Maryam pagi-pagi ke kebun, ke sawah, itu nggak ada. Muharrara itu adalah aktivitas orang yang menghabiskan waktunya di masjid untuk ibadah, itu muharrara. Maka kata ibunya Maryam kan, nazartu inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Itu artinya orang yang senantiasa mengabdikan dirinya di masjid dan aktivitasnya aktivitas ibadah di masjid, itu muharrara itu, Pak. Jadi nggak ada aktivitas keluar kerja atau ngedate atau nongkrong jalan-jalan, nggak ada. Fokus di masjid tuh Maryam. Tapi setiap Zakaria alaihi salam masuk ke dalam mihrab Maryam, itu Nabi Zakaria wajada indaha rizqo. Itu di surat Ali Imran ayat 37. Oh, boleh cek tuh Ali Imran ayat 37. Jadi kalau Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqo. Terus Nabi Zakaria nanya, qala ya Maryam anna laki hadza. Maryam, ini rezeki dari mana? Kok bisa tiba-tiba ada rezeki? Perasaan nggak ada yang nganter, perasaan kamu nggak kerja, perasaan kamu nggak punya penghasilan, kok ada rezeki di mihrab kamu?
Maka jawaban Maryam sederhana, apa? Qalat huwa min indillah, ini rezeki dari Allah. Kalimat ini rezeki dari Allah, Pak, bukan dikasih orang, bukan dihadiahin orang. Itu menunjukkan kalau rezeki itu hadir tanpa wasilah. Tanpa wasilah. Ada saja. Oh, bisa bagi Allah begitu? Bisa saja, wong Allah. Ya Allah, bisa saja. Dan itu menginspirasi Nabi Zakaria, Pak. Mihrab yang di situ hadirnya buah tanpa wasilah, hadirnya rezeki tanpa wasilah. Kalau Bapak baca tafsir, rezekinya itu buah-buahan ya. Rezekinya itu buah-buahan. Rata-rata tema makan itu buah-buahan, Pak. Warzuk ahlahu minas samarot, itu buah-buahan. Maryam juga dikasih rezeki di mihrabnya itu berupa buah-buahan, karena memang lebih sehat buah-buahan. Nah, singkat cerita, Nabi Zakaria terinspirasi, Pak. Oh, ada tempat, di tempat itu tiba-tiba ada buah-buahan, ada rezeki tanpa wasilah. Itu menginspirasi Nabi Zakaria. Makanya Nabi Zakaria, Pak, doa pengen punya anak bukan di Masjid Aqsa-nya. Nabi Zakaria minta pengen punya anak itu di mana, Pak? Di mana, Pak? Di mihrab. Maka ayat 38-nya, Pak, hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika, di mihrab yang sama yang jadi tempatnya Maryam, Nabi Zakaria doa. Padahal kalau anjuran sekarang, Pak, idealnya doa mending di masjid, Pak, bukan di tapi khusus zaman Nabi Zakaria doanya di mihrab, bukan di masjid. Bahkan Nabi Zakaria, Pak, sholatnya itu fil mihrab, bukan fil sasunah ya. Sasunahnya itu di mihrab. Nabi sinopnya di mihrab. Kenapa? Nabi Zakaria punya satu kesimpulan, ini mihrab keren nih. Bisa mendatangkan rezeki tanpa wasilah. Allah tidak memberikan wasilah untuk rezeki orang-orang yang ada di mihrab itu, Pak. Hatta Maryam di dalamnya. Nabi Zakaria mikir, kalau saya minta, jangan-jangan saya juga bakal dapat doa saya diijabah walaupun tanpa wasilah. Karena kalau pakai wasilah itu nggak logis. Nabi Zakaria, doanya Nabi Zakaria itu, Pak, di surat Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, tolong dong saya dikasih seorang anak yang soleh, Pak. Dan itu sebagaimana harapan Nabi Zakaria di surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 89, Pak. Kata Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni farda. Ya Allah, jangan biarkan saya sendirian. Wa anta khairul warisin. Engkaulah sebaik-baik pemberi pewaris. Saya pengen juga lah punya pewaris, ya Rabb. Masa saya mati sendirian ini, gak ada yang ngurusin, gak ada yang nyolatin, gak ada yang doain, gak ada yang melanjutkan risalah kenabian. Tolonglah ya Allah, tolong gitu. Doanya di mihrab, Pak. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu. Akhirnya, Pak, di mihrab yang sama Allah ngasih rezeki ke Maryam, di mihrab yang sama pula Allah ngasih rezeki ke Nabi Zakaria. Sesuai permintaan. Maka di ayat 39-nya, fanazathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria lagi anteng sholat, Pak. Lagi diri ini, lagi anteng sholat. Pokoknya mintanya di mihrab, sholat di mihrab, lagi anteng gitu. Jibril datang, kata Jibril, Annallaha yubashiruka. Apa? Annallaha yubashiruka bigulaminis biyahya musaddiqan lima baina. Kalimatnya gimana, Pak? Annallaha yubashiruka. Lanjutannya itu ayat 39-nya biyahya ya. Biyahya, benar, Pak ya? Surat Ali Imran ayat 39. Saya cek, Pak, takut salah ini. Annallaha yubashiruka. Oh ya, biyahya, ya betul. Musaddiqan bikalimatim minallahi wa sayyidaw wa hasura wa nabiyya minas solihin. Bahkan gak tanggung-tanggung, Pak, langsung dideklar
anak kamu jadi nabi ya, anak kamu soleh. Itu di mihrab yang sama tuh Pak. Jadi Nabi Zakaria mendapatkan rezeki tanpa wasilah. Logikanya gini Pak, mohon maaf. Kalau orang pengen punya anak, maka aktivitasnya adalah aktivitas suami istri. Supaya relate dengan permintaannya pengen punya anak. Sholat itu nggak relate Pak. Orang sholat kok bisa punya anak? Begitulah cara Allah memberikan rezeki tanpa wasilah. Ada yang begitu. Dan mohon maaf Pak, ini kalimat Quran ya. Menurut ulama tafsir Pak, jika Quran secara definitif menyebutkan nama, maka kejadian itu hanya akan terjadi satu kali sepanjang sejarah manusia. Kalau Allah sebutkan secara definitif namanya, Maryam punya anak tanpa bapak, tanpa suami, disebut Maryamnya, hanya satu dalam sejarah manusia. Zakaria disebut nama Zakarianya, punya anak di usia sudah tua, hanya satu dalam sejarah Mbak. Beda dengan Firaun. Firaun nama atau bukan Mbak? Firaun nama atau bukan? Bukan Mbak, dia bukan nama, dia gelar bagi raja-raja Mesir. Kata Nabi, Firaun itu tiap zaman ada. Dan Firaun di zaman saya namanya Abu Jahal. Berarti di zaman kita juga hari ini ada. Saya nggak mau sebut Bapak siapa Firaun. Di kemana-mana nih kajiannya nih. Pokoknya adalah ya. Nggak bisa bilang-bilang Pak ya. Yang udah tahu diem-diem baiklah. Karena Fir'aun bukan nama Pak. Beda kalau disebut nama dalam Al-Quran, itu ceritanya cuma satu kali seumur hidup. Sepanjang sejarah manusia. Contoh, ada bayi ngomong ketika masih bayi. Hanya Isa Pak. Nggak ada lagi yang bisa ngomong ketika masih bayi. Nangis bisa, ngomong nggak ada. Kenapa? Karena disebut namanya Isa, disebut namanya Maryam, disebut namanya Zakaria. Yang disebut namanya definitif oleh Allah, maka hanya akan terjadi sekali sepanjang sejarah. Kecuali kalau disebut gelar, kayak Firaun itu gelar Pak, bukan nama. Maka nanti kan perdebatan tuh, namanya siapa nih? Firaun ini Ramses atau Amenhotep atau siapa gitu. Itu kan diperdebatkan Pak sampai hari ini. Ya wallahu alam lah namanya siapa. Yang jelas Firaun tuh gelar. Maka tiap zaman akan mendapat yang namanya Firaun. Balik Pak, itu rezeki tanpa wasilah. Tapi ada juga yang mengharuskan adanya wasilah Pak. Nggak mungkin nggak ada wasilah, ada wasilahnya. Maka Nabi Ibrahim berpikirnya cukup birokratif Pak, prosedural berpikirnya. Ibrahim mintanya bukan tanpa wasilah, Ibrahim mintanya dengan wasilah. Maka doanya dilanjutkan di Al-Baqarah 129. Al-Baqarah 129, doa Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan kota yang aman, negeri yang aman, rakyatnya sejahtera. Aman negerinya, sejahtera rakyatnya. Nah, doa itu dihubungkan dengan Al-Baqarah 129. Itu wasilahnya tuh Pak. Wasilahnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk doa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, untuk negeri yang aman, sejahtera rakyatnya, harus ada tokoh. Nggak langsung Allah yang urusin Pak. Allah yang ngurusin beres bisa, itu nggak mungkin nggak bisa. Zakaria bisa, Maryam bisa gitu. Sejarah sebelumnya, sebelum Nabi Ibrahim juga bisa. Tapi untuk konteks Mekah yang aman negerinya, sejahtera rakyatnya, harus ada tokohnya. Siapa tokohnya? Dia harus Rasul. Bukan sekedar Nabi Pak, dia harus Rasul. Makanya kalau Bapak baca tadi surat Ali Imran ayat 39 tentang Nabi Yahya, itu hanya disebut Nabiyan, tidak disebut sebagai Rasulan. Saya ulang nih Pak, Nabi Yahya itu tidak disebut Rasulan, tapi disebutnya Nabiyan. Nabi Ismail Pak, itu disebutnya Nabiyan, bukan Rasulan. Yang disebut Rasulannya diantaranya hanya Nabi Muhammad, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Maka nanti kesimpulan saya nih Pak, ini kesimpulan saya. Kalau dulu nih kita ngaji dulu lah di SD, SMP, SMA atau di mana perguruan agama atau di pesantren, bedanya Nabi dengan Rasul apa Pak? Dulu.
Bedanya Nabi sama Rasul. Kalau Nabi menyampaikan wahyu, kalau Rasul gimana? Kalau Nabi ada usulan definisi. Karena rata-rata kita memahami 25 Nabi itu ya Nabi ya Rasul, kan gitu Pak ya. 25 Nabi, 25 Rasul. Saya koreksi itu pemahaman kurang tepat. Bisa pengen tahu dulu bedanya Nabi sama Rasul apa? Ada usulan? Nabi Pak, ini dulu ya, definisi dulu nih. Nabi itu orang yang diberi wahyu untuk dirinya. Rasul orang yang diberi wahyu untuk disampaikan. Dulu begitu definisinya. Dan definisi itu sudah expire Pak. Sudah ada antitesanya, itu sudah dianggap keliru itu. Bedanya Nabi dengan Rasul Pak. Kalau Rasul, saya mulai dari Rasul dulu. Kalau Rasul hadir membawa ajaran yang baru, yang ajaran itu kadang-kadang atau seringnya bertentangan dengan keumuman masyarakat saat itu, sehingga ujiannya berat Pak, antara nerima dan nolak karena dianggap ajaran baru. Itu Rasul tuh. Jadi Rasul tugasnya ngasih syariat baru, bawa syariat baru, menghapus syariat lama, itu tugas Rasul Pak. Kalau Nabi tidak punya tugas untuk bikin atau membawa syariat baru. Tugas Nabi cuma maintenance syariat yang sudah ada. Syariat yang sudah ada, yang sudah dipraktekkan oleh para Rasul sebelumnya, itu mereka maintenance, mereka pelihara, mereka jaga, mereka kawal, mereka lestarikan. Itu namanya Nabi. Kalau Rasul membawa ajaran yang baru, saya koreksi Pak, bukan membikin ya, membawa ajaran yang baru, karena tugas mereka cuma bawa, bukan bikin. Karena yang bikin Allah, nanti salah paham nanti. Jadi saya ulang lagi Pak, Nabi itu memaintenance syariat yang sudah ada. Kalau Rasul membawa syariat yang baru dan kadang menghapus syariat yang lama. Contoh dulu Pak, Nabi Isa, Nabi atau Rasul? Nabi Isa Nabi doang atau Rasul juga nih? Nabi dan Rasul. Maka kalimat Nabi Isa Bapak boleh cek dalam surat Ali Imran ayat ke-50. Tugas Nabi Isa adalah musaddiqol lima, membenarkan yang sudah berlalu dalam kurung Taurat. Kemudian lanjutannya wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, dan tugas saya menghalalkan sebagian hukum yang dulu diharamkan. Itu tugas Rasul Pak. Dulu haram dihalalin, dulu halal diharamin. Itu tugas Rasul Pak. Itu tugas Rasul. Jadi yang punya jabatan Rasul, dia membawa ajaran, tadinya haram jadi halal, tadinya halal jadi haram. Itu tugas Rasul Pak. Kalau Nabi nggak boleh begitu. Nabi hanya melanjutkan syariat yang sudah ada. Nggak ada kewenangan untuk membawa ajaran yang baru, syariat yang baru. Nggak ada. Itu Nabi. Maka nanti disederhanakan Pak, di antara 25 Nabi, Rasul itu nggak semuanya. Saya kasih contoh dulu Pak. Rasul pertama siapa yang disebut Rasul pertama? Rasul pertama Pak, siapa? Nabi siapa? Nabi Adam atau Nabi siapa? Nabi Nuh. Rasul pertama Nabi Nuh. Berarti Nabi Adam bukan Rasul, beliau Nabi. Karena Rasul pertamanya Nuh alaihi salam. Rasul keduanya Ibrahim. Rasul ketiganya Musa. Rasul keempatnya Isa. Rasul kelimanya Muhammad. Maka ulul azmi itu yang disebut dengan para Rasul. Ustaz, kenapa disebut ulul azmi, orang yang punya azam yang kuat? Karena ujiannya lebih berat daripada para nabi. Kenapa ujiannya lebih berat dari para nabi? Rasul itu anti mainstream Pak, melawan arus mereka, maka seringnya dibenci oleh masyarakat di sekitarnya. Sehingga lebih berat Pak tantangannya. Kalau Nabi mah tinggal melanjutkan doang, nggak ada riak-riak gimana kita di masyarakat, nggak ada lempeng-lempeng baik itu Nabi mah.
Kalau Rasul baru Pak, dinamikanya pertentangan, penolakan, adu argumen, debat. Nah itu kan sampai mubahalah Nabi saja Pak. Nabi itu sampai mubahalah dengan Nasrani dari Najron. Berarti mubahalah itu Pak, sebetulnya dalam Al-Quran tema mubahalah itu tema yang dilakukan oleh Nabi dengan orang kafir. Di Indonesia Pak, mubahalah dengan sesama Muslim memang agak bingung. Orang kafir mubahalah itu gitu, bukan orang Muslim. Selama Muslim musyawarah Pak. Sesama Muslim itu musyawarah. Wasawirhum fil amr, musyawarah di antara kalian gitu, bukan mubahalah. Kita mah kebalik-balik, musyawarah dengan orang kafir, mubahalah dengan gimana? Nah jadi teman-teman rahimah, kembali Pak, jadi butuh tokoh dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasul Pak. Wa ba'as fihim rasulan, itu doanya Ibrahim, bukan Nabi yang diminta oleh Ibrahim, rasulam minhum, Rasul. Karena hanya kekuatan para rasul yang bisa memberikan wasilah, pemberi rasa aman dan sejahtera. Aman sejahtera Rasul. Maka tokoh Rasul ini harus punya kualitas yang excellent Pak. Maka dibekali oleh Nabi Ibrahim. Tidak hanya minta Rasul doang, kata Ibrahim, ya Rabb, ini tolong utus Rasul sebagai tokoh yang bisa memberikan rasa aman dan kesejahteraan. Itu garansinya Pak, negerinya aman, sejahtera rakyatnya, tokohnya Rasul ya itu. Belum definitif nama Muhammad, pokoknya tokohnya harus Rasul dan punya sifat Pak, punya karakter disebutin oleh Nabi Ibrahim. Yatslu alaihim ayatik wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Syarat supaya negeri itu aman, syarat supaya negeri itu sejahtera, ada tokoh yang punya elektabilitas satu. Yatslu alaihim ayatik, dia pandai membacakan ayat. Harus Pak, harus jaga baca ayat itu. Jadi kalau tokohnya nggak ngerti ayat, repot ini. Harus ngerti ayat. Harus bisa bacain ayat Pak. Ya minim-minim Al-Falaq, An-Nas, Kulhu itu. Bacain lah pokoknya. Yatslu alaihim ayatik. Dibacakan. Kenapa harus membaca ayat itu menjadi indikator pertama Pak, tokoh ini bisa sukses? Karena yang jelas Pak, kalau dia membacakan ayat Allah Azza wa Jalla, berarti dia terkoneksi dengan Tuhannya. Dia terkoneksi dengan Allahnya. Makanya yatslu alaihim ayatik. Dia terkoneksi Pak, ada bimbingan, ada arahan, kan Rasul, namanya Rasul pasti bacain ayat gitu Pak. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tidak sekedar baca, Rasul itu juga paham apa yang dia baca, bahkan punya kemampuan mendelivery pesan supaya diterima oleh rakyat, diterima oleh masyarakat dengan penerimaan yang sangat mudah dan gampang Pak diterimanya. Karena kalau Rasul jelasin dan susah dipahami, kata orang-orang, ini Rasul ngomong apa? Gak ada yang ngerti. Maka Rasul akan bikin mudah Pak perangkatnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ngajarin Alkitab dibikin gampang. Ngajarin sunnah. Hikmah itu dipahami sunnah. Atau hukum-hukum Islam. Hikmah itu. Sehingga itu semuanya dibikin mudah Pak. Maka tema besar ajaran Nabi itu atau Rasul itu harus mudah dan gampang diterima. Jadi kalau ada yang susah repot Pak. Maka nanti kata Imam Asy-Syatibi bahwa Islam itu punya maqasidus syariah, punya maksud daripada syariah, dan itu harus mudah Pak. Jangan jadi susah. Beragama kok jadi susah, repot. Agama itu mempermudah. Kalau ada orang kemudian beragama jadi bikin susah, bukan agama yang salah, pemahaman yang keliru. Gak mungkin agama bikin susah Pak. Contoh misalkan pakaian dibikin mudah, Bapak pakai baju apa aja bebas. Nggak harus misalkan pakaian harus begini, nggak ada. Walaupun hadisnya ada, kata Nabi, ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah pakaian berwarna putih. Berarti yang berwarna hitam nggak boleh. Biru. Kalimat hadisnya ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah pakaian berwarna putih. Hadisnya ada Pak, tapi jangan dipahami harus putih semuanya. Walaupun ada hadisnya. Agama itu mudah Pak. Prinsip dalam berpakaian yang penting nutup aurat. Bapak mau pakai model apa, terserah. Mau pakai baju koko, pakai gamis, batik, lepis, pakai aja.
Seribet gitu. Ini pakaian aja sampai ribet itu harus gimana, pakai aja udah. Yang penting nutup aurat gitu lah. Persoalan aurat perempuan sudah jelas Pak, boleh nampakin wajah, boleh nampakin telapak tangan, sesimpel itu udah. Nggak usah dibikin rumit, harus tutup ini lagi, tutup itu lagi. Ini nggak tahu nih siapa yang sudah boleh selesai gitu Pak. Hadirin khatimah rahimakumullah, maka yu'allimuhumul kitab wal hikmah, tidak hanya mengajarkan tapi memudahkan pemahaman. Jangan sampai ada orang yang kemudian tidak paham dalam agama. Maka kata Nabi, khatibun nas ala qadri uqulihim, ajarilah manusia dengan kadar pemahaman yang dia punya. Bukan ustadznya dengan cara ustadznya, dengan intelektual ustadznya diajarkan sama sekali tanpa proses itu Pak. Pokoknya kata ustadznya begini-begini aja. Ustadz harus paham kaidah yang ada di masyarakatnya, harus paham kapasitas masyarakatnya, sesuaikan saja gitu. Jangan terlalu ketinggian ini bahas apa. Ini selesai aja, yang simpel-simpel aja gitu Pak. Dan jangan bikin fatwa yang ngaco-ngaco nantinya. Kasihan kan ini Pak. Ada orang sudah kerja, terus kata ustadznya keluar. Kalau dia sudah keluar dan usahanya yang jamin rezekinya Pak, atau jamin salary-nya, nggak jadi masalah. Ini disuruh keluar, udah aja gitu. Lah kan orang belangsak, siapa yang salah Pak? Maksud saya, boleh ngasih fatwa, tapi lihat-lihat dulu dong orangnya. Zaman dulu Pak, ulama salaf, zaman dulu, kalau ada orang nanya fatwa ke beliau, ke ulama salaf, ulama itu akan nanya dulu, kamu orang mana? Orang anu, berarti fatwanya begini, itu disesuaikan Pak. Jadi fatwa itu tidak general, fatwa itu kasuistik, sangat tergantung oleh orang yang nanya, tergantung di mana nanyanya, tergantung kepada siapa namanya, tergantung waktu dia nanya, tergantung tempat dia nanya, itu fatwa Pak. Maka fatwa tidak bisa dibikin general. Tidak bisa Pak. Ini kerja di sini keluar, kerja di sini keluar, semuanya keluar Pak. Akhirnya susah hidupnya. Aturan kalau mau bikin fatwa, tanya dulu, udah ada alternatif pekerjaan yang lain? Sudah ada, Ustaz. Penghasilannya bagaimana? Lebih besar, ya udah keluar kalau itu selesai. Kecuali kalau nggak ada. Ya sudah, bertahan aja dulu itu. Nggak usah kemudian paksain keluar, kasihan Pak itu. Karena tidak semua orang memiliki keimanan dan skill yang sama. Mungkin ada contoh Pak, dia keluar sukses ya, bahkan meningkat usahanya, ada contoh begitu, kita tidak nafikan. Tapi kan mungkin berapa orang dari sekian ribu gitu Pak. Jadi itu harus permudah saja Pak urusannya. Nabi saja Pak sebelum hijrah ke kota Madinah, bikin persiapan nggak di Madinah? Nabi dari Mekah nih Pak ke Madinah, bikin persiapan nggak di Madinah? Bikin persiapan Pak. 3 tahun Nabi bikin persiapan di Madinah itu. Dari mulai Bai'ah Aqobah 1, Bai'ah Aqobah 2, baru kemudian hijrah. Butuh waktu 3 tahun Nabi mempersiapkan hijrah ke Madinah. Ini ujung-ujung hijrah, tempat baru belum ada, melanggar sunnah itu. Karena sunnah nabinya siapin dulu tempat yang baru, kalau sudah settle, kalau sudah mapan, silahkan hijrah. Itu benar-benar itu nyunah tuh. Nyunah itu. Ini belum ada apa-apa lain, keluar, pas keluar, mana saya ini? Siapa yang mau bantu saya nih? Semua diteleponin, nggak ada yang mau bantu Pak. Nah itu maksud saya, bikin mudah lah. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Bikin mudah saja, jangan bikin susah tuh. Itu tokoh yang membawa amanah sejahtera itu mempermudah urusan Pak. Dan yang ketiga, wa yuzakihim, mensucikan para penduduknya. Kenapa? Karena kesucian itu menjadi modal orang mendapatkan keberkahan. Kalau orang suci itu berkah hidupnya. Para nabi itu rata-rata kan orang-orang suci Pak, hidupnya berkah semua. Makanya kata Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku Allah berkahi di mana saja aku berada. Itu kata Nabi Isa. Kenapa Nabi itu penuh kan suci? Suci itu berkah. Maka nanti kalau kalimat suci itu bersih daripada kemusyrikan, beriman dan bertakwa, maka walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Kalau orang itu beriman dan bertakwa, steril nih, bersih, suci daripada kemusyrikan, suci daripada kemaksiatan, karena dia bertakwa, Allah turunkan berkah.
berkah. Maka suci dulu supaya mendapatkan keberkahan. Maka Nabi itu, Rasul itu harus satu, dia bacain ayat, dua, ngajarin ayat, tiga, dia bisa mensucikan orang. Kenapa? Disitulah cara magnet untuk mendatangkan keamanan dan kesejahteraan. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Tapi Pak, ketika Allah kabulkan doa Ibrahim terkait dengan tokoh ini, itu formasinya dibalik. Formasinya dibalik, Pak. Di Al-Baqarah ada, di Al-Jumu'ah ada ayat kedua. Itu dibalik pada redaksinya. Kalau di doa Nabi Ibrahim, satu, baca ayat, dua, ajarin kitab, yang ketiga baru disucikan, Pak. Baca ayat, ajarin kitab, suci. Itu urutannya kalau doa Nabi Ibrahim. Di Al-Jumu'ah formatnya dirubah, Pak. Baca, suci, ajarin kitab. Jadi sucinya naik ke nomor 2. Di doa Nabi Ibrahim sucinya di nomor 3. Naikin ke nomor 2. Hadirin ikhwati rahimakumullah, penjelasan para ulamanya adalah tugas Nabi itu satu, membacakan ayat, yang kedua, mensucikan orang dulu. Sebelum orang belajar Quran, sebelum orang belajar kitab, beresin dulu hatinya, Pak. Karena kalau Bapak sudah paham Al-Quran, sudah paham kitab, tapi hatinya kotor, tidak bersih, maka yang ada dua hal tadi, Quran dan Sunnah, hanya jadi alat untuk bikin orang resah. Akhirnya jadi alat, Pak. Kenapa? Hatinya kotor. Bawaannya lihat orang tuh neraka, 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 neraka. Saya surga doang sendirian, Pak. Sepi itu, kasihan. Beresin dulu hatinya. Maka kata Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, kata beliau nih, Pak, kata Imam Al-Mawardi, orang yang belajar, orang yang membersihkan hati sebelum belajar, itu hukumnya sama kayak orang wudhu dulu sebelum sholat. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka kembali ke tokoh-tokoh ini, orang yang satu, dia membacakan ayat, dua, dia mensucikan, yang ketiga, dia mengajarkan Alkitab. Maka tokoh inilah yang menjadi ikonnya, Pak. Bukan ke teksnya, ke tokohnya. Nanti di surat ada, di surat Al-Anbiya ada, Pak, di surat An-Nahl juga ada. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, tanyalah kepada ahli zikir. Saya kasih gambaran gini, Pak. Saya kasih contoh nih. Waktu Nabi pulang dari Gua Hiro, kemudian Nabi punya kegelisahan, Khadijah menawarkan, besok kita datengin siapa? Kata Khadijah. Besok kita datengin namanya Warokoh bin Naufal. Yang gitu, Pak, ya. Ngapain datengin Warokoh, Pak? Ngapain datengin Warokoh? Mau nanya-nanya tentang pengalaman yang Nabi alami, kan gitu, Pak. Jadi datanginnya Warokoh bin Naufal supaya Nabi dan Khadijah paham apa yang Nabi alami. Maka nanya ke Warokoh. Saya tanya dulu, Pak, Khadijah bisa baca nggak? Kalau Nabi kan nggak bisa, Khadijah bisa baca nggak? Dalam data sejarah lah, bisa, Pak. Khadijah bisa baca. Pertanyaan saya, kenapa Khadijah radhiyallahu anha tidak pinjem Alkitab saja ke Warokoh untuk dibaca? Alih-alih pinjem Alkitab, yang ada malah nanya ke Warokohnya. Kenapa harus nanya ke orang bukan baca kitabnya? Kenapa? Kenapa harus nanya ke orangnya? Kenapa nggak baca kitab sucinya aja? Kan kitab sucinya ada, tinggal baca saja. Nah, teks itu, Pak, teks itu tetap butuh yang menjelaskan. Bapak kalau ngandelin teks, salah paham nanti. Maka butuh orang yang paham kitab suci ini untuk Bapak tanya. Sekarang orang belajar, Pak, asal ada terjemahnya, dia baca sendiri, dia pahami sendiri. Ketika salah paham, dia merasa dirinya paling benar. Itu masalah. Karena kalau itu benar, Pak, dilakukan itu benar, maka Nabi dengan Khadijah itu nggak akan nyari Warokoh, dalam kurung nanya ke Warokoh, nari Warokoh cuman buat minjem Taurat. Warokoh pinjam Taurat, saya mau baca. Ada pengalaman suami saya begini-begini, baca gitu, Pak.
Teks itu Pak, tergantung yang menjelaskan. Bapak nanya hadis A ke Ustadz A, pasti beda jawabannya dengan Bapak nanya ke Ustadz B. Karena butuh orang yang menjelaskan Pak. Maka tidak diperbolehkan untuk memahami hal-hal Quran dan Sunnah, itu hanya bermodalkan terjemah. Tolong Bapak tanya ke guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Harus ada tokoh Pak. Kalau nggak ada tokohnya repot. Siapapun yang Bapak anggap tokohnya kredibel dan elektabilitasnya cukup mumpuni dalam bidang itu, silahkan tanya. Jangan inisiatif, jangan otodidak gitu. Oh, kesimpulannya begini. Ini bahaya. Tolong Pak, diskus saja. Dan ketika sudah ketemu satu tokoh, karena di Indonesia tidak ada nabi Pak. Kalau waktu ada Nabi Muhammad Pak, perdebatan yang ada selesai di depan Nabi. Fala yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Kalau ada perdebatan Pak, apapun itu harus selesai di depan Nabi. Nggak beriman kalau belum tuntas menerima keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu begitu. Contoh Pak, ada perdebatan di kalangan sahabat. Orang ini safar. Ketika dia safar, dia sholatnya di jama takdim Pak. Katakanlah duhur dengan asar, jama takdim. Asar tarik ke duhur. Selesai sholat jama, pulanglah ke kota Madinah, waktu asar masih ada. Masih ada apa waktu asarnya? Misalkan dia jama jam 1. Ternyata nyampe rumahnya itu jam 4. Berarti asarnya masih ada, Pak. Karena maghrib itu jam 6 kurang. Ini jam 4 masih asar. Dia pulang ke rumah jam 4, nyampe rumah jam 4, yang satu sholat lagi, yang satu enggak. Yang sholat lagi berarti sholat asar lagi, Pak. Karena waktu asar masih ada. Yang satu lagi nggak mau sholat, debat Pak, berantem nih. Kenapa kamu sholat lagi? Oh, kenapa kamu nggak sholat lagi? Jangan-jangan ada istilah bid'ah kamu? Gitu. Mungkin Pak. Perdebatan itu terjadi, laporlah ke Nabi karena masih ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengerin seksama, akhirnya selesai. Nabi mendengarkan keduanya bicara, kata Nabi, bagi yang sholat lagi laka ajroni, bagimu 2 pahala. Bagi yang tidak sholat lagi as-shobat sunnah, sudah sesuai sunnah. Artinya Nabi nyontoinnya tidak ngulang sholat. Tapi kalau mau sholat lagi dapat 2 pahala. Ini yang Bapak praktikin yang mana biasanya? Yang kedua kan? Itu modalnya bukan karena sesuai sunnah Pak, karena malas dia. Emang malas aja mau nambah, capek dan masalah sunnah. Walaupun ya ada alasan sunnah Pak, lumayan lah gitu ya, menutupi rasa malas gitu. Kan pada dasarnya boleh-boleh saja Pak. Selesai di Nabi itu, selesai di Nabi. Mau ngulang lagi silahkan, mau tidak ngulang lagi juga silahkan. Sesederhana itu Pak, sudah persoalan ini di Indonesia ini gitu. Nah hadirin khatimah rahimah, kalau ada tokohnya kan enak. Di Indonesia Pak nggak ada tokoh begitu. Nggak ada tokoh yang satu orang ini bisa memutuskan segala perkara dan yang diputuskan harus menerima semuanya. Tidak ada tokoh begitu, nggak ada. Karena tidak ada tokohnya, maka sangat mungkin masing-masing tokoh punya jawaban. Tugas Bapak adalah tanya A, tanya B, tanya C, tanya D, tanya E, tanya F. Kalau ada 20 tanya tuh Pak. Setelah itu Pak, terus ngapain Ustaz kalau sudah banyak nanya? Silahkan analisa mana yang argumentasinya menurut Bapak itu mencocoki kebenaran. Ustaz saya nggak ngerti, malah saya makin bingung. Kalau gitu nggak usah dipikirin, Bapak pilih satu saja. Tapi jangan suka nyalahin di luar pemahaman yang Bapak punya. Gitu loh. Pilih satu aja Pak. Ustaz saya bingung nih, banyak pendapat malah bingung, kepala saya nggak bisa nampung. Pilih satu, tutup mata, tutup telinga, jalan. Tapi jangan suka ngomongin yang lain. Ini sudah milih satu, nyelak yang lain, itu masalahnya. Oke lah kalau sebatas berdebat Pak di forum mana gitu dan perdebatannya apa baguslah gitu ilmiah, silakan saja. Tapi kalau cuman ngatain sana, ngatain sini gitu, ngatain di belakang, wah nggak beres itu, beresin aja langsung aja gitu. Langsung aja tuh, saya nggak setuju Ustaz. Kenapa nggak setuju begini-begini? Silahkan Pak, bebas hidup mah gitu.
Selama memang masih ada argumentasi, pasti bakal dihargai. Nah, ketika ada kekeliruan dalam argumentasi, terjadi perdebatan, keliru menurut satu orang, benar menurut orang lain, terjadi perdebatan, silakan. Kan tidak dilarang Pak perdebatan itu. Makanya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Debat boleh Pak, yang nggak boleh itu berantem. Nah, itu nggak boleh. Kalau debat nggak boleh. Saya tidak setuju, saya setuju, boleh Pak. Dan itu bagus tuh dinamika ilmiah. Ini yang jadi masalah gini Pak, sudah berstatement, diajak debat tidak mau, dan kekeh dengan pendapatnya, dan yang lain salah. Ini jadi masalah lagi nih. Cobalah kita bangun nuansa-nuansa ilmiah. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, tokoh kembali nih ke rasa aman dan sejahtera Pak. Aman negerinya, sejahtera rakyatnya. Tokoh ini harus punya kemampuan yuzakihim, membersihkan dirinya dan membersihkan kabinetnya Pak. Mesti bersih. Soalnya bersih Pak, karena harus bersih. Kalau nggak bersih bahaya ini Pak. Karena ketika ada satu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu bisa ngerusak sistem keamanan dan kesejahteraan, tidak akan tercapai. Saya kasih contoh dulu Pak. Di era Umar bin Khattab, ketika bikin kabinet, Bapak nggak usah tanya kabinetnya apa ya. Pokoknya Umar punya kabinet. Umar punya kabinet Pak. Terus nanya ke Hudzaifah, Hudzaifah ada nggak tokoh munafik di dalamnya? Kata Hudzaifah, sebutin dulu dong siapa menterinya. Disebutin Pak menterinya, 1, 2, 3, 4, 5 sekianlah disebutkan menterinya. Kata Hudzaifah ada satu orang munafik. Terus kata Umar bin Khattab, tolong dong sebutin siapa yang jadi munafik ini, saya mau pecat, saya mau reshuffle. Kata Hudzaifah bin Yaman, oh saya nggak bisa cerita, ini rahasia saya dengan Nabi, saya nggak mau cerita, bahaya kalau cerita, ini melanggar sumpah nantinya. Oh kalau gitu ya sudah, saya pulang. Umar bin Khattab Pak pulang tuh mikirin siapa nih tokoh munafik di kabinet saya, dicari Pak itu. Ada screeningnya Pak, ada fit and proper testnya, ada analisanya. Akhirnya Umar, nah ini kayaknya ini nih, kayaknya ini nih. Karena Nabi Pak tidak pernah menyebutkan tokoh-tokoh munafik, tapi Nabi menjelaskan sifat munafik sebanyak mungkin dalam Al-Quran dan hadis. Tokohnya tidak disebut Pak, tapi karakternya dibahas panjang lebar oleh Nabi. Kenapa Nabi tidak menyebutin tokoh-tokohnya, hanya Hudzaifah yang paham, tapi Nabi menjelaskan sifat-sifatnya. Biar kita cerdas Pak, biar kita tahu mana munafik, mana bukan gitu loh. Maka dikasih sifat-sifatnya. Nah Umar menggunakan kemampuannya, dicari sama dia. Ketemu pas satu orang yang menurut Umar dia terjebak dengan kemunafikan, di reshuffle Pak. Setelah selesai reshuffle, datang lagi ke Hudzaifah. Hudzaifah, saya sudah mencat satu orang. Siapa? Kata Hudzaifah, Fulan bin Fulan. Pertanyaan saya sekarang, ada nggak tokoh munafik di kabinet saya? Kata Hudzaifah, steril. Steril. Berarti Umar punya kemampuan Pak, Bapak men-screening siapa tokoh munafik. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau ada satu saja kemunafikan Pak, negeri aman dan sejahtera mustahil tercapai. Mustahil. Catat omongan saya ini. Ada satu orang munafik saja dalam sebuah struktur pemerintahan, tokohnya ini kejebak atau lost, tidak tahu bahwa itu adalah kemunafikan, atau tidak tahu ini adalah orang munafik, maka keamanan dan kesejahteraan hanya mimpi. Kecuali steril semuanya berjuang karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi, aman dan sejahtera itu pasti tercapai. Ada ungkapan ulama Pak, kalau datang ke sebuah negeri dan banyak orang miskin di sana, maka ada orang-orang yang telah melakukan kezaliman di sana. Karena hanya orang zalim yang melahirkan kemiskinan dan ketidaksejahteraan dan ketidakamanan. Mudah-mudahan Indonesia nggak kayak gitu Pak. Mudah-mudahan. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas solihin. Kalau Rasul itu pasti membawa syariat baru Pak. Nabi Isa di ayat 50 Ali Imran, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Kemudian Nabi Muhammad di Al-Baqarah 129, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Dan itu kenapa saya sandingkan dengan Al-Jumu'ah ayat kedua, karena di Al-Jumu'ah ayat kedua bicara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi ada yatslu alaihim ayatik di Al-Baqarah 129 itu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa
kihim, tapi di surat Al-Jumu'ah ayat 2 wazakihimnya di nomor 2, Pak. Nah, itu pembahasannya. Nah, kemudian kenapa nabinya di Ali Imran ayat 39? Kenapa Nabi Yahya disebut nabi saja bukan rasul, Pak? Karena Allah perintahkan Nabi Yahya untuk belajar Taurat, Pak. Berarti agama yang dipahami oleh Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu semuanya nginduk ke Tauratnya Nabi Musa. Kan Nuh, setelah Nabi Nuh dapat wahyu di bulan Ramadan, Ibrahim, setelah Ibrahim dapat wahyu di bulan Ramadan, Musa dapat wahyu di bulan Ramadan dengan kitab suci Taurat. Maka semua nabi antara Musa dengan Isa, sebelum Isa jadi nabi, seluruh nabi di bawah Nabi Musa, sebelum Isa lahir, di bawah Nabi Musa tuh Pak, kayak Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, itu semuanya harus manut sama Taurat. Harus manut Taurat. Kenapa? Karena rasulnya Nabi Musa. Maka nabi-nabi di bawah Nabi Musa semuanya harus nginduk ke Nabi Musa. Syariatnya syariat Nabi Musa. Karena syariat rasulnya di Nabi Musa. Maka Nabi Daud ngikut ke Nabi Musa. Nabi Sulaiman ngikut ke Nabi Musa. Syariatnya syariat Nabi Musa semua, Pak. Baru nanti setelah Nabi Isa lahir jadi nabi, maka siapapun yang hidup di era Nabi Isa syariatnya harus ngikut Nabi Isa. Yang Nabi Musa bagaimana? Sebagian dipelihara, sisanya dirubah oleh Nabi Isa. Maka semua yang hidup di era Nabi Isa harus ngikut agama, pemahaman ajaran Nabi Isa. Sampai kapan Nabi Isa ini dipelajari, dipahami, diamalkan? Sampai munculnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ada Nabi Muhammad, Rasul Nabi Muhammad, maka seluruh orang harus mengambil ilmu, mengambil ajaran dari Nabi Muhammad. Semuanya begitu, Pak. Jadi para nabi itu nginduk ke Rasul yang ada di atas mereka. Nah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai ke Zakaria dan Yahya, nginduknya ke Nabi Musa. Ayatnya, Pak, untuk menjelaskan itu argumentasi ayatnya, Bapak buka surat Maryam, surat ke berapa? 19 ayat ke-12. Surat Maryam ayat ke-12, surat ke-19. Ada kalimat gini, Pak, nih. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. 12-13, Pak. Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba, pelajarilah Alkitab. Biquwah, dengan sangat kuat, dengan serius, dengan seksama, dengan apa gitu, dengan sangat maksimal gitu. Nah, nanti pertanyaannya, Pak, Alkitab yang harus dipelajari oleh Yahya apa? Kalau Bapak baca tafsir, Taurat. Maka Nabi Yahya nginduknya ke Nabi Musa. Maka Nabi Yahya bukan Rasul, Pak, dia Nabi. Kenapa Nabi? Karena ajarannya mengikuti ajaran Nabi Musa. Dia nggak bawa ajaran baru. Nabi Yahya nggak bawa ajaran baru, nggak bawa syariat yang baru. Nabi Yahya tidak bisa menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Nabi Musa. Tugas Nabi Yahya memaintenance ajaran. Adapun Nabi Isa punya otoritas itu, Pak. Kalau Nabi Isa punya, yang tadinya haram dibikin halal. Nabi Muhammad bisa juga, Pak. Yang dihalalkan oleh Nabi Isa diharamkan Nabi Muhammad. Yang diharamkan Nabi Isa dihalalkan Nabi Muhammad. Bisa gitu, Pak. Contoh nih, Pak, contoh. Nabi Yakub alaihi salam, Pak, mengikuti ajaran agama siapa? Yang ke atasnya. Yakub. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yang diikuti oleh Nabi Yakub, Nabi. Kenapa? Karena Yakub cucunya Ibrahim kan? Yakub, Ishak, Ibrahim. Dari Nabi Yakub itu mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ajaran Nabi Ibrahim, Pak, saya ulang, di ajaran Nabi Ibrahim yang namanya perempuan, kakak adik nih, dua-duanya perempuannya, boleh bapak nikahin sekaligus di waktu yang sama tanpa harus menunggu cerai salah satu atau meninggal salah satu. Dua-duanya boleh. Misal, Pak, ada akhwat nih, si A, si B, kakak adik nih, beda 2 tahun gitu. Boleh tuh saya nikahin kakaknya, seminggu kemudian saya nikahin adiknya. Jadi saya punya istri dua-duanya kakak adik, boleh tuh. Di era Nabi Ibrahim. Di era Nabi Muhammad boleh tidak?
Tidak, nanti Bapak baca surat An-Nisa ayat 23 dan 24, Pak. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 23, ayat 24, itu perempuan-perempuan yang Bapak diharamkan menikahi mereka. Ada 13, 14, ada 14-an. 14 perempuan yang tidak boleh Bapak nikahin. Itu ada di An-Nisa 23 dan 24. Salah satunya adalah tidak boleh menggabungkan dua saudari, dua perempuan yang punya ikatan saudara. Kecuali, Pak, saya nikah dengan kakaknya, saya cerai, Pak. Seminggu kemudian saya nikahin adiknya, boleh itu, namanya turun ranjang. Atau si kakaknya bukan saya ceraikan, tapi meninggal. Dia meninggal, kemudian saya anak masih kecil gitu, terus butuh ibu, maka saya nikahin adiknya yang meninggal, itu turun ranjang. Atau sebaliknya, saya nikahin adiknya, meninggal, terus saya nikahin kakaknya. Jadi istilahnya naik, naik turun. Saya nggak tahu istilah naik ranjang, kenapa ada istilah naik ranjang? Saya kan nggak naik, ya, nggak turun juga. Ya gitulah. Nah, atau cerai, Pak, saya dengan adiknya cerai, kemudian saya ketemu kakaknya, ternyata kakaknya lebih welcome, saya nikahin kakaknya. Itu yang sekarang hukumnya begitu, Pak. Tidak boleh digabung, harus salah satu pilih. Itu kalau konteks hukum yang sekarang. Dulu, Pak, zaman sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa ke belakang, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, yang namanya ghanimah haram diambil dulu. Nggak boleh diambil ghanimah. Karena ghanimah adalah harta yang dimiliki oleh musuh, Pak. Itu harta musuh tuh ghanimah, nggak boleh diambil. Itu ajaran syariat Nabi Isa ke belakang. Di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya ghanimah halal, boleh diambil. Itu, Pak. Kenapa jadi boleh diambil? Maslahat, Pak. Kenapa maslahat? Karena menyelamatkan kita sebagai orang yang beriman. Contoh misalkan kita perang, terus si musuh meninggalkan AK-47, terus kita terima, kita ambil kan, karena ghanimah haram, misalkan kita balikin nih, bang nih AK-47 nya, ya kita mati. Mati. Kata ya, oh siap, mati, Pak. Itu maka kata Nabi Allah Muhammad, ambil itu ghanimah, ambil, tapi nanti jangan dulu dibagiin, harus setelah diambil serahkan dulu ke Nabi, biar Nabi yang atur pembagiannya. Kenapa harus Nabi yang ngatur? Karena kalau masing-masing yang ngatur berabe, Pak. Karena hasrat manusia, nafsu manusia, kalau ngomongin apa yang dia dapat, bawaannya pengen. Nah itu, Pak, manusia bisa kan? Pengen banyak, Pak. Kalau begitu rusak nih urusannya. Maka Nabi atur. Kamu ini, kamu itu, ini baru Nabi selesai itu. Karena kalau nggak gitu bahaya nih urusannya. Gitu, Pak. Jadi Rasul dengan Nabi itu berbeda. Rasul membawa syariat yang baru yang telah diizinkan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah. Kalau Nabi maintenance. Maka nanti muncul, Pak, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, semuanya Nabi. Kenapa? Karena mereka nginduk ke Rasul yang atas mereka. Pasti begitu, Pak. Itu definisi baru yang saya sampaikan. Jadi Nabi tugasnya apa? Maintenance ajaran. Rasul tugasnya apa? Membawa syariat yang baru. Maka tugas Rasul lebih susah, makanya disebut dengan ulul azmi. Jadi ulul azmi bukan yang paling sabar, ujiannya paling berat. Ya, itu juga benar, karena Rasul ujiannya paling berat dibanding para nabi. Selesai itu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa disampaikan itu. Ya. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.